Selamat sore pemirsa, kembali bersama saya Sidki Ahmad Fahrudin dalam liputan Learning News. Sore ini kami akan melaporkan kejadian pembelajaran di kelas 5C Fakultas Dakwah jurusan Ilmu Komunikasi Penyiaran Islam. Suasana kelas sangat kondusif. Para mahasiswa memperhatikan dengan seksama kepada pemateri kelompok yang menjelaskan mengenai materi jurnalisme, sejarah jurnalisme di Indonesia dan dunia, regulasi undang-undang pers di Indonesia, dan kode etik jurnalistik. Dalam pembahasan tersebut, pemateri membagi beberapa poin dan di mana mari sama-sama kita kupas poin-poin tersebut. Dalam pembahasannya, pemateri menjelaskan yang pertama mengenai pengantar jurnalisme. Jurnalisme adalah profesi sekaligus pilar penting demokrasi. Peran jurnalistik tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mendidik, memberi hiburan, sekaligus menjadi pengawas jalannya kekuasaan. Dengan karya jurnalistik yang akurat, berimbang, dan independen, masyarakat dapat memperoleh informasi yang dapat dipercaya. Dan poin yang kedua, pemateri membahas mengenai sejarah jurnalisme yang ada di dunia. Secara global, jurnalisme memiliki sejarah yang panjang. Dan secara singkatnya, para presentator menjelaskan secara singkat, catatan publik pertama dikenal sejak era Romawi kuno melalui Acta Diurna. Kemudian, mesin cetak Gutenberg pada abad ke-15 membawa revolusi penyebaran informasi. Abad ke-19 ditandai lahirnya surat kabar modern, dan pada abad ke-20, radio serta televisi menjadi media utama. Kini, pada abad ke-21, jurnalisme menghadapi tantangan baru di era digital dengan kecepatan informasi, citizen journalism, hingga ancaman disinformasi. Dalam poin yang ketiga, presentator menjelaskan mengenai sejarah jurnalisme di Indonesia, yang dimana dalam penjelasannya, di Indonesia, sejarah pers dimulai sejak masa kolonial dengan terbitnya Batavia's Noveles pada abad ke-18. Tonggak penting pers nasional lahir lewat Medan Prijaji pada tahun 1907 yang dipimpin oleh Tirto Adi Surjo. Pers kemudian berkembang menjadi alat perjuangan dan semangat kebangsaan. Namun, pada masa Orde Baru, pers menghadapi pemberedelan dan kontrol ketat pemerintah. Reformasi 1998 menjadi titik balik kebebasan pers dengan lahirnya Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang menjamin kemerdekaan pers di Indonesia. Dalam poin yang keempat mengenai regulasi pers, Undang-Undang Pers tahun 1999 menegaskan pers nasional berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Undang-undang ini juga membentuk Dewan Pers sebagai lembaga independen untuk menjaga kemerdekaan pers sekaligus menegakkan kode etik jurnalistik. Dengan adanya Dewan Pers, sengketa pemberitaan dapat diselesaikan melalui mekanisme etik, bukan kriminalisasi. Pada poin yang kelima, presentator membahas mengenai kode etik jurnalistik. Pemirsa, kebebasan pers juga harus diimbangi dengan tanggung jawab. Karena itu, wartawan wajib mematuhi kode etik jurnalistik.
Beberapa prinsip utama di dalamnya antara lain menyajikan informasi akurat, menghormati hak narasumber, menjaga independensi, serta menghormati privasi dan martabat manusia. Bila terjadi kesalahan, wartawan wajib segera melakukan koreksi dan permintaan maaf. Dengan kode etik ini, kepercayaan publik terhadap pers dapat terus terjaga. Pada poin yang terakhir, yaitu poin yang keenam, sebelum penutup, presentator membahas mengenai tantangan jurnalisme modern. Di tengah perkembangan teknologi, jurnalisme kini menghadapi tantangan baru. Penyebaran berita bohong atau hoaks, tekanan bisnis media, hingga ancaman terhadap keselamatan jurnalistik menjadi isu serius. Namun, dengan menjunjung tinggi etika inovasi dan profesionalisme, pers diharapkan tetap menjadi penjaga demokrasi dan sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat. Lalu presentasi diambil alih oleh moderator dan para mahasiswa memulai dengan berdiskusi, mengajukan pertanyaan, serta menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh para mahasiswa kepada presentator yang ada di depan. Setelah melakukan kegiatan presentasi, beberapa mahasiswa kelompok maju untuk mempraktekkan teknik reportase yang terdiri dari 5 orang, dan 5 orang tersebut memperagakan praktek teknik reportase dengan memperagakan kejadian penggerebekan narkoba. Demikian pemirsa, ulasan mengenai sejarah jurnalisme, regulasi pers, hingga kode etik jurnalistik dan praktek teknik reportase. Jurnalisme bukan hanya tentang menyampaikan kabar, tetapi juga tentang menjaga kebenaran dan kepercayaan publik. Lalu dalam pembelajaran praktek teknik reportase, mahasiswa dapat beradaptasi untuk bisa terjun ke dunia reportase. Saya Sidki Ahmad Fakhrudin. Sampai jumpa di berita berikutnya. Selamat sore.